Perlihatkan bulatan bumi kita tercinta ini, yang dimana di dalamnya terdapat tupai penghancur dunia yang setiasa bersama sang kacang. Planet-planet lain hingga planet-planet lain pun pada akhirnya tersusun menjadi tata surya. Terangkat ke atas yang membuat Bug pada akhirnya terkejut. Setelah hal itu, scene pun berganti kepada Peaches, yang dimana Peaches ini sedang curhat kepada si Julian bahwasannya mereka tidak bakal bisa menikah dan juga berpetualang bersama. Tentu saja semua hal itu diakibatkan oleh asteroid yang sebentar lagi akan menimpa bumi. Tiba-tiba Sid pun pada akhirnya datang lalu mengasih semangat kepada mereka berdua bahwasannya mereka berdua bisa berjalan-jalan bersama mengelilingi dunia termasuk juga dengan menikah. Namun petualangan Peaches dan juga Julian seakan tidak disetujui oleh si Manny bersama si Ellie. Tentu saja hal itu dikarenakan di luar sana banyak sekali bahaya. Tiba-tiba percakapan mereka berdua pun terjeda ketika si Bug mengatakan bahwasannya asteroid itu mirip seperti magnet. Hal itu langsung dibuktikan oleh Bug ketika si Bug melempar salah satu asteroid dan asteroid itu pun pada akhirnya kembali ke salah satu batu yang dipegang oleh si Bug. Bug pun pada akhirnya langsung membuat teori bahwasannya ia akan melempar asteroid yang berada di bumi untuk keluar angkasa hingga pada akhirnya asteroid raksasa itu mengikuti asteroid yang sudah dilemparkan dari bumi. Namun Bug bingung bagaimana caranya untuk melemparkan banyak asteroid yang berada di bumi ini untuk pergi keluar angkasa. Dan Bug menyimpulkan bahwasannya kita harus pergi ke tempat tujuan terlebih dahulu. Setelah hal itu mereka pun pada akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi. Namun di tengah-tengah perjalanan Bug pun pada akhirnya menyadari bahwasannya mereka diikuti oleh 3 ekor dinosaurus yang dilawan Bug di dunia bawah tanah. Dari sanalah Bug pun pada akhirnya harus merubah rute jalan, ya dimana si Bug harusnya melewati jalan yang lebih cepat dan malahan ini harus melewati jalan yang lebih lama. Atau bahasa simpelnya mereka ini harus melalui hutan agar para dinosaurus tidak dapat mengejar mereka. Dan akhirnya para dinosaurus itu pun kehilangan jejak Bug bersama kawan-kawan. Sementara itu Manny bersama kawan-kawan perjalanannya pun lagi dan lagi terhambat akibat arus sungai yang menghalangi jalannya. Dari sanalah mereka semua pun pada akhirnya harus memutar otak bagaimana caranya untuk melalui sungai itu. Scene pun berganti keluar angkasa yang dimana kita diperlihatkan tupai penghancur dunia yang hendak mengambil kacangnya. Dimana tupai penghancur dunia pun pada akhirnya dapat mengambil kacang itu, akan tetapi ya you know lah. Setelah hal itu, bulan yang semakin dekat ia pun pada akhirnya langsung melempar bulan itu dan tanpa sengaja bulan itu pun pada akhirnya langsung memutari bumi. Dari sanalah air-air di bumi pun pada akhirnya terangkat hingga Manny bersama kawan-kawan pun pada akhirnya bisa melalui sungai itu dengan mudah. Beralih lagi ke tupai penghancur dunia yang ingin mengambil kacangnya dengan laser penghisap hingga pada akhirnya ia pun mengarahkan ke kacang itu namun meleset hingga pada akhirnya ia pun mengambil badai milik Jupiter. Bukannya ia lepaskan, malahan ia melemparkan badai itu tepat ke arah bumi hingga lagi dan lagi perjalanan Manny bersama kawan-kawan pun mengalami hambatan. Akibat efek dari listrik tersebut membuat bulu Manny bersama kawan-kawan pun pada akhirnya mengembang. Tak luput juga dengan para posum yang mulai kegirangan akibat mereka memiliki superpower aka sentuhan setrum. Di sisi lain kita pun diperlihatkan para dinosaurus yang menemukan lokasi keberadaan Bug hingga pada akhirnya ia pun ingin menyerang Bug bersama kawan-kawan. Namun lagi dan lagi para posum pun pada akhirnya berbuat ulah yang dimana mereka pada akhirnya berlari di atas Julian dengan mengumpulkan banyak energi listrik lalu menyentuhkannya satu sama lain. Hal itu sontas membuat ledakan besar hingga para dinosaurus yang ingin menyerang Bug bersama kawan-kawan malah tersetrum. Dan tak luput juga hal itulah yang membuat mereka pada akhirnya harus berlari dari tempat tersebut. Tak luput juga asteroid itu sudah tersambar oleh petir malah bisa mengeluarkan energi petir yang saling bersambungan satu sama lain. Beralih ke para posum yang sedang berlari yang dimana mereka yang sedang berlari malah tersambar oleh petir hingga mengakibatkan ia menjadi Albert Einstein. Mereka semua yang hampir keluar dari badai itu, namun tiba-tiba si Peaches pun pada akhirnya terjatuh lalu terkurung oleh listrik yang mengurung dirinya. Hal itu jugalah yang membuat si Julian pada akhirnya berhenti bergerak agar batu tidak menimpa si Peaches. Peaches pun pada akhirnya mulai memutar otak hingga pada akhirnya ia pun menemukan jalan keluarnya dengan bergelantungan di salah satu pohon. Akan tetapi Manny dan juga Ellie yang takut anaknya kenapa-napa, ia pun pada akhirnya menghampiri si Julian yang dimana batu pun pada akhirnya longsor dan mengurung Manny dan juga si Ellie. Dari sanalah yang malahan terkurung mereka berdua dan hal itulah yang membuat masalah makin nambah double. Untungnya ada Diego di sana yang langsung menggesekkan kedua posum itu hingga membuat daya listrik baru yaitu daya listrik biru. Dari sanalah Diego pun pada akhirnya menaruh para posum di pundaknya lalu ia pun pada akhirnya berjalan untuk menarik daya listrik ungu. Pertarungan antara lightsaber pun terjadi yang dimana Diego pun pada akhirnya dapat mengeluarkan Manny bersama si Ellie dengan menarik daya listrik ungu yang berada di sana. Mereka semua pada akhirnya langsung keluar dari badai tersebut namun tanpa sengaja si Diego ini malah menyeret listrik ungu ke salah satu asteroid hingga mengakibatkan akan adanya ledakan. Dan untungnya lagi mereka semua ini bisa keluar dari badai itu tepat waktu sebelum ledakan itu terjadi.
Akan tetapi si Buck ini malah menyadari bahwasannya di dalam sana ada anak bayi hingga pada akhirnya Buck malah masuk lagi ke dalam hutan tersebut dan tiba-tiba ledakan pun terjadi. Dari sanalah mereka semua pun mengira bahwasannya Buck telah tewas. Tapi bohong, ternyata si Buck ini masih hidup akibat ledakan itu yang mengeluarkan si Buck berserta juga dengan salah satu kayu. Di dalam kayu itu Buck pun pada akhirnya berhasil menyelamatkan salah satu bayi yang dimana bayi itu ternyata adalah labu. Buck yang kesian kepada labu itu, ia pun pada akhirnya menamai labu itu adalah Cholykers. Setelah hal itu, mereka pun pada akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi. Di mana mereka di tengah-tengah perjalanan mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk istirahat dikarenakan si Buck memperhitungkan bahwasannya jarak dari asteroid ke bumi agak masih lama. Jadi mereka masih memiliki waktu untuk beristirahat malam ini. Sementara tujuan mereka sendiri aslinya sudah dekat hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Di kesempatan ini jugalah Manny dan juga Ellie merencanakan aksinya yang dimana sebenarnya mereka ini ingin membuat si Peaches membatalkan perjalanannya mengelilingi dunia. Atau bahasa singkatnya berpetualang. Mereka pun pada akhirnya bagi-bagi tugas yang dimana si Ellie mengurusi si Peaches sementara si Manny mengurusi si Julian. Dari sinilah aksi keren si Ellie pun terjadi yang dimana ia pada akhirnya memulai rencananya terlebih dahulu. Ellie pun pada akhirnya langsung menghampiri Peaches dan langsung to the point bahwasannya ia menanyakan arti-arti kehidupan. Termasuk juga dengan Ellie yang mengatakan bahwasannya jikalau mereka berpetualangan berdua saja siapa yang akan membantu. Di sana Ellie pun pada akhirnya langsung memberikan simulasi singkat kepada si Peaches. Yaitu jikalau mereka memiliki kedua ekor anak yang satu terluka dan yang satu kelaparan apa yang harus dilakukan oleh si Peaches. Tak luput juga di sana posisinya bakal ada hewan buas yang siap menerkam si Peaches bersama anak-anaknya termasuk juga dengan kebakaran hutan. Dalam posisi panik Peaches pun pada akhirnya langsung memutar otak dan tiba-tiba hal yang mengejutkan dan tak mengejutkan pun terjadi. Yang dimana Peaches pada akhirnya bisa menyelesaikan semua hal tadi dengan sangat amat easy peasy macam squishy. Tentu saja hal itu di luar made sense manusia pada umumnya yang dimana hal itu cukuplah wow it's amazing. Sementara hal itu kita pun beralih kepada Manny bersama juga dengan si Julian yang dimana si Manny ini pada akhirnya langsung merencanakan aksinya. Rencana itu adalah bermain ice hockey namun Manny yang selalu emosi pada akhirnya langsung menggentukkan ice hockey itu tepat ke mukanya si Julian hingga pada akhirnya si Julian pun langsung pingsan. Dan tak luput juga ia pun pada akhirnya masuk ke dalam air es. Maksudnya ya pokoknya gitulah ya guys ya. Setelah melihat kejadian itu, Peaches pun pada akhirnya marah-marah kepada sang ayah. Hal itu jugalah yang membuat si Peaches pada akhirnya makin bersikukuh bahwasannya abis insiden ini ia akan menikah bersama si Julian. Dan tak luput juga mereka ini bakal melakukan perjalanan berdua saja. Setelah hal itu kita pun beralih kepada si Buck yang masih mengurusi bayinya aka Labu. Setelah hal itu malam hari pun tiba yang dimana kita diperlihatkan mereka semua yang sedang tidur termasuk juga dengan si Buck bersama juga dengan si Labu. Akan tetapi hal yang tidak diinginkan pun terjadi yang dimana kita diperlihatkan dinosaurus yang hendak mencari si Buck. Ia pun pada akhirnya langsung melakukan ancang-ancang terlebih dahulu dan langsung masuk ke dalam tempat tidurnya Buck dan langsung mengambil si Buck begitu saja. Scene pun berganti ke dinosaurus itu yang ternyata sudah membawa si Buck ke rekan-rekannya. Setelah rekan-rekannya menyelidiki terlebih dahulu, ternyata itu bukanlah si Buck melainkan sang nenek yang baru terbangun dari tidurnya. Sang nenek pun pada akhirnya mengira bahwasannya dirinya telah mati dan melihat malaikat. Sang nenek yang sudah gembira-gembiranya namun ia pun pada akhirnya terkejut ketika ia melihat itu adalah dinosaurus. Ia pun pada akhirnya langsung memberontak di sana hingga salah satu dari dinosaurus itu langsung memakan si nenek. Akan tetapi sang nenek pun pada akhirnya masih hidup di dalam perut salah satu dinosaurus tersebut. Si nenek pun pada akhirnya dimuntahkan tepat ke arah jurang hingga pada akhirnya ya you know lah. Untungnya si nenek bisa muncul lagi ke atas berkat tali yang berada di bawah jurang akan tetapi dari atas si nenek sudah disambut oleh tonjokan telak salah satu dinosaurus. Dari sanalah si nenek yang pingsan pada akhirnya masuk ke dalam jurang hingga pada akhirnya ia pun melihat suatu bongkahan. Scene pun langsung berganti kepada si Buck yang sudah terbangun dari tidurnya dan ia pun pada akhirnya menyadari bahwasannya asteroid semakin mendekat. Ia pun pada akhirnya langsung membangunkan semua orang lalu ia pun pada akhirnya tersadar bahwasannya di sana sudahlah porak-poranda akibat satu ekor dinosaurus. Setelah hal itu, mereka semua pun pada akhirnya menanyakan kepada si Buck apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk juga dengan hilangnya sang nenek yang keberadaannya entah berada di mana. Buck pun pada akhirnya jujur bahwasannya di dunia bawah tanah ia pun bertarung dengan 3 ekor dinosaurus seperti cerita sebelumnya. Setelah hal itu, Diego masih bisa mengendus bau sang nenek hingga pada akhirnya mereka semua pun hendak mencari sang nenek. Dengan arahan Diego, mereka pun pada akhirnya menemukan asteroid raksasa di tengah-tengah kabut. Asteroid itu adalah sedikit dari bongkahan asteroid raksasa yang pernah terjatuh di bumi 100 tahun yang lalu. Serpihan-serpihan asteroid yang dibawa Buck pun tiba-tiba tertarik oleh asteroid raksasa itu hingga Buck pun pada akhirnya menyimpulkan suatu rencana.
Rencana itu adalah bug ini yang akan melemparkan asteroid raksasa itu pergi keluar dari bumi agar menarik asteroid raksasa yang akan menabrak bumi lagi. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata mereka ini sudah sampai di tempat tujuan hingga mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk mencari sang nenek di dalam batu asteroid tersebut. Setelah mereka menghampiri asteroid tersebut, mereka pun pada akhirnya menemukan pintu masuk untuk masuk ke dalam asteroid itu. Mereka yang berhasil masuk ke dalam, mereka pun pada akhirnya menemukan hal yang mengejutkan yang ternyata si nenek sedanglah dipijit oleh salah satu rabbit yang berada di sana. Di sana rabbit itu pun pada akhirnya memperkenalkan dirinya bahwasannya dirinya sendiri bernama Kelinci. Kelinci itu pun pada akhirnya membawa mereka semua untuk masuk ke dalam asteroid lebih lanjut dan you know lah. Di sana banyak sekali hal-hal yang belum pernah dilihat oleh Manny bersama kawan-kawan. Dan bahkan Manny bersama kawan-kawan lagi dan lagi terkejut ketika melihat salah satu hewan yang memanfaatkan daya magnet untuk dijadikannya alat jalan-jalan. Atau bahasa singkatnya alat transportasi. Setelah hal itu muncullah seekor spesies seperti sisit ini yang dimana dia tampaknya bahagia karena kedatangannya tamu. Sudah berapa puluh tahun lamanya tamu tidak datang-datang hingga pada akhirnya ia pun menyambut Manny bersama kawan-kawan dengan rasa yang sangat amat bahagia. Sesaat ia hendak pergi dari sana, namun tiba-tiba ia melihat Sid yang dimana ia melihat sisi ketampanan dari si Sid ini. Setelah hal itu, ia pun pada akhirnya langsung berkenalan dengan Sid yang dimana terungkaplah bahwasannya spesies seperti si Sid ini bernama Brock. Mereka berdua tampaknya jatuh cinta dalam pandangan pertama hingga pada akhirnya mereka pun hendak berciuman dan tiba-tiba Buck memotong pembicaraan. Buck pun pada akhirnya langsung memberitahu Brock bahwasannya sebentar lagi bakal ada asteroid yang menabrak bumi, jadinya kita tidak boleh buang-buang waktu. Brock pun pada akhirnya memiliki solusi bahwasannya mereka ini bakal diantarkan menuju salah satu pemimpin dari Geotopia. Geotopia sendiri adalah tempat yang mereka pijak sekarang. Setelah hal itu, mereka semua pun pada akhirnya dibawa dengan menggunakan alat transportasi yang berada di kota Geotopia ini. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sudah tiba di tempat pemimpin Geotopia. Salah satu orang pun pada akhirnya memanggil pemimpin itu yang ternyata pemimpin itu sendiri adalah Lama. Mereka semua yang ingin berbicara dengan Lama itu dengan penuh harapan yang sangat amat besar, namun Lama itu malah menyuruh mereka untuk melakukan yoga sebentar. Tak luput juga, ia pun pada akhirnya langsung merenggangkan otot Diego dan pembicaraan pun pada akhirnya dimulai. Buck pun pada akhirnya langsung to the point di sana bahwasannya sebentar lagi bakal ada asteroid yang menimpa bumi dan mereka semua akan meninggal. Oh iya, BTW sebelum lanjut gue mau menyampaikan bahwasannya di video sebelumnya gue salah ngomong bahwasannya asteroid bakal menimpa bumi setiap 100 tahun sekali. Nyatanya itu semua salah, bahwasannya asteroid bakal menimpa bumi setiap 100 juta tahun sekali. Oke lanjut, setelah Buck mengatakan hal tadi, Lama itu malahan tidak peduli dan ia malahan semakin senang bahwasannya bakal banyak sekali magnet yang datang ke bumi. Dan Lama itu juga menyampaikan bahwasannya mereka semua yang berada di sini awet muda akibat daya magnet tersebut. Dimulai dari Lama itu sendiri yang ternyata hidupnya sudah 400 tahun yang lalu, termasuk juga dengan si Kelinci yang udah umurnya sekitar 200 apa 300 gitu. Dan tak lupa juga semua warga yang hidup di Geotopia. Buck pun lagi dan lagi berusaha meyakinkan ke si Lama bahwasannya asteroid yang bakal jatuh ke bumi bakal membunuh mereka semua. Sang Lama itu sendiri masih bersikukuh bahwasannya ia tidak akan membantu si Manny bersama kawan-kawan. Di sana kita pun diperlihatkan raut wajah si Brock yang tampaknya ia sudah tidak suka kepada pemimpinnya. Setelah semua hal itu, yang dirasa omongan mereka sudah tidak diperdulikan lagi oleh si Lama, mereka semua pun pada akhirnya cuma tinggal menunggu hari akhir mereka. Dengan saling berpasang-pasangan dan juga duduk di samping danau yang berada di sana. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Sid dan juga si Brock yang dimana mereka berdua sedang ngobrol bareng. Dirasa waktu sebentar lagi sudah akan berakhir, Brock pun pada akhirnya langsung melamar si Sid. Sid yang berada di sana pun pada akhirnya langsung terharu dikarenakan mereka baru saja 12 menit yang lalu berkenalan dan langsung bertunangan. Setelah hal itu, Sid pun pada akhirnya hendak mencari kristal untuk diberikannya sebagai hadiah kepada si Brock. Sid pun pada akhirnya langsung menemukan salah satu kristal dan ia pun pada akhirnya langsung menarik kristal tersebut. Hal kecil bisa berdampak besar dan hal itulah yang dialami oleh Sid ketika ia mencabut salah satu kristal yang berada di sana dan membuat asteroid pun pada akhirnya roboh. Hingga ya you know lah. Setelah insiden tersebut, si Lama pun pada akhirnya datang ke tempat TKP sambil memarahi si Sid. Tidak menunggu cukup waktu yang lama, tiba-tiba si Lama pun pada akhirnya langsung hendak menjadi tua bersama juga dengan warga lainnya. Dan tak lupa juga, si Brock pun pada akhirnya langsung menua di sana. Don't worry because si Sid masih mencintai si Brock apa adanya dan ya pokoknya begitulah ya guys ya. Scene pun pada akhirnya berganti kepada si Buck yang sedang memperhatikan gunung berapi. Ia pun pada akhirnya menyadari bahwasannya gunung berapi itu akan meletus hingga ia pun pada akhirnya menyimpulkan suatu hal.
di mana ia memberitahukan kepada warga bahwasannya ia akan menaruh bongkahan-bongkahan kristal itu masuk ke dalam gunung berapi dan menutup semua lubang-lubang yang berada di bawah. Di kaki gunung itu sendiri bakal ada lubang-lubang uap yang dimana lubang-lubang uap itu mereka akan tutup terlebih dahulu supaya gunung berapi cepat meletus dan mereka akan memasukkan bongkahan kristal ke dalam gunung berapi itu. Hal itu bakal mengakibatkan gunung meletus dan melemparkan banyak asteroid keluar angkasa dan menarik asteroid raksasa ikut kepada asteroid yang kecil tadi. Dan dari situlah tabrakan asteroid raksasa ke bumi pun tidak akan terjadi dan mereka semua akan selamat. Awalnya mereka semua pun masih ragu dengan rencana si Buck, namun Brock tiba-tiba naik ke atas sana dan langsung berbicara kepada si warga. Bahwasannya si Brock berkata, usahalah terlebih dahulu sebelum kalian mati secara sia-sia. Dari sanalah rencana pun dimulai yang dimana mereka semua pun pada akhirnya dibagi dengan dua tim. Tim satu sendiri bakal berada di kaki gunung untuk menutup lubang-lubang udara. Sementara itu tim 2 sendiri bakal mengangkut banyaknya kristal untuk memasukkannya ke dalam gunung berapi tersebut. Rencana pun dimulai dengan begitu banyaknya keenjoyan duniawi dan enak untuk dipandang. Setelah hal itu, Buck pun pada akhirnya menyadari bahwasannya waktu mereka lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan, aka 6 menit lebih cepat. Mereka semua pun pada akhirnya langsung bersorak untuk keberhasilan mereka. Namun di sisi lain kita pun diperlihatkan tupai penghancur dunia yang sedang prepare untuk menuju bumi kita tercinta ini. Dirasa semua sudah oke, ia pun pada akhirnya langsung menuju bumi dengan kecepatan penuh. Beberapa menit pun berlalu, ia pun pada akhirnya sudah hampir tiba di bumi, namun ia pun pada akhirnya terkejut ketika melihat bongkahan asteroid. Dari sanalah tupai penghancur dunia pun pada akhirnya menabrak asteroid itu hingga asteroid itu pun pada akhirnya semakin dekat dengan bumi. Hal kecil berdampak besar itulah yang dirasakan oleh Buck bersama kawan-kawan yang berada di bumi. Di mana mereka yang berada di bumi harusnya memiliki waktu 6 menit lebih lama dan malahan mereka ini telat 6 menit. Dari sanalah mereka pun pada akhirnya harus cepat-cepat untuk mengangkat bongkahan kristal. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba muncullah 3 ekor dinosaurus itu yang dimana 3 ekor dinosaurus itu menghancurkan jembatan penopang kristal. Hingga dari sanalah bongkahan kristal yang lebih besar pun pada akhirnya masuk ke dalam jurang. Termasuk juga dengan Buck yang berhasil ditangkap dan ia pun pada akhirnya hendak dibunuh. Sebelum ia dibunuh, ia pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya asteroid raksasa sebentar lagi bakal menimpa bumi kita ini dan bakal membunuh kita semua. Jadi kalian, para dinosaurus yang memiliki kekuatan lebih dan juga bisa terbang, patutnya kalian ini membantu kami. Namun ayahnya tidak mendengarkan apa kata si Buck, pada akhirnya ia hendak membunuh si Buck. Tiba-tiba anak dari para dinosaurus itu yang paling kecil, ia pun pada akhirnya berkata bahwasannya perkataan Buck itu benar dan kita sepatutnya membantu si Buck. Didukung juga oleh perkataan kakak dari adik itu yang dimana ia pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya perkataan adiknya benar dan kita harus membantu Buck. Ayahnya pun pada akhirnya memikirkan hal itu terlebih dahulu hingga ia pun pada akhirnya setuju. Dari situlah ketiga ekor dinosaurus itu pun pada akhirnya langsung mengangkut bongkahan kristal menuju gunung berapi tersebut. Sesaat lagi mereka akan menjatuhkan bongkahan kristal itu, tiba-tiba salah satu dari dinosaurus itu dihantam oleh asteroid. Hal itu mengakibatkan bongkahan kristal tidak jatuh ke dalam gunung berapi melainkan jatuh di pinggiran gunung berapi tersebut. Manny dan juga Julian yang berada di sana langsung menahan bongkahan kristal itu agar tidak gelinding ke bawah. Mereka berdua pada akhirnya sekuat tenaga dan sekuat mungkin ingin mendorong bongkahan kristal itu masuk ke dalam gunung berapi. Akan tetapi kekuatan yang dihasilkan oleh mereka berdua malahan kurang untuk mendorong bongkahan kristal tersebut. Setelah hal itu, Julian pun pada akhirnya berkata kepada si Manny bahwasannya ia memiliki suatu rencana. Di sana, Manny yang masih memandang Julian sebelah mata, ia pun pada akhirnya menolak rencana si Julian mentah-mentah. Akan tetapi Julian pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya ini adalah jalan satu-satunya, di mana Julian mengatakan bahwasannya kita harus melepaskan bongkahan kristal tersebut. Dari sanalah Manny pun pada akhirnya langsung mempercayakan ini semua kepada si Julian hingga pada akhirnya mereka pun melepaskan bongkahan kristal tersebut. Dari sanalah bongkahan kristal pun pada akhirnya menggelinding keras dan you know lah. Terlepas dari semua hal itu, untungnya bongkahan kristal itu bisa masuk ke dalam gunung berapi hingga pada akhirnya mereka pun sukses besar. Dari sanalah mereka semua pun pada akhirnya langsung menunggu gunung berapi itu meletus. Mereka pun pada akhirnya sedanglah menunggu, akan tetapi gunung berapi itu tidaklah meletus-meletus. Setelah hal itu, scene pun berganti ke sang nenek, yang dimana sang nenek pada akhirnya menyadari bahwasannya di sebelahnya ada salah satu lubang yang belum ditutup. Lalu sang nenek pada akhirnya langsung menutup lubang itu hingga pada akhirnya, ya you know lah.
Setelah hal itu, mereka semua pun pada akhirnya sukses menjalankan misi mereka sekaligus juga membelokkan asteroid tersebut. Dari sanalah mereka semua pun pada akhirnya langsung merayakan keberhasilan mereka. Tak lupa juga dengan Manny yang sudah menerima Julian sebagai keluarga baru mereka. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Sid yang sedang ngobrol dengan si Brock. Yang dimana di perbincangan mereka berdua mengatakan bahwasannya si Sid mengajak si Brock untuk balik ke tempat asalnya si Sid. Namun si Brock mengatakan kepada si Sid bahwasannya ia tidak bisa ikut dikarenakan ini adalah tempatnya. Sid pun mau tak mau pada akhirnya harus mengikhlaskan si Brock hingga mereka berdua pada akhirnya langsung bertukaran kado. Hal itu sebagai hadiah perpisahan mereka, namun cinta mereka berdua tidak akan berpisah. Sid pun lagi dan lagi terkejut ketika ia mendengar bahwasannya sang nenek ingin tinggal di sini dikarenakan di sini penuh dengan orang tua. Sid lagi dan lagi harus mengikhlaskan hal tersebut dikarenakan sang nenek ingin mencari kebahagiaannya. Hingga pada akhirnya mereka semua pun berpisah. Setelah hal itu, kita pun beralih kepada sang nenek beserta kawan-kawan yang dimana mereka sedang berendam air panas. Tiba-tiba salah satu kristal yang aktif akibat radiasi dari gunung berapi masuk ke dalam pemandian air panas mereka. Akibat kristal itulah secara tidak langsung mereka semua yang berada di sana menjadi awet muda. Dan tak lupa juga awet muda mereka ini bisa dibawa kemana-mana, istilahnya tidak diam di salah satu tempat aja gitu. Dan tak lupa juga hal mengejutkan pun terjadi kepada sang nenek yang ya you know lah. Dan lagi-lagi gue mengatakan ya you know lah ya guys ya. Di lain sisi sendiri, kita pun diperlihatkan pernikahan Julian dan juga Peaches yang dimana mereka sedang bahagia-bahagianya. Namun pernikahan itu belumlah dilangsungkan dikarenakan mereka sedang bersiap-siap. Di sana jugalah kita pun diperlihatkan Diego dan juga Shira yang sedang berbincang-bincang bahwasannya mereka juga akan kelak menikah nanti. Dan tak luput juga akan memiliki seorang anak. Daripada gue ceritain tentang pernikahan Julian dan juga Peaches, lebih baik kalian nonton scene-nya sendiri. Biar jadi epic moment sendiri bagi kalian dan juga ending dari Ice Age yang kelima. Baju Baba? I do. Most deaf. Setelah pernikahan yang sangat amat mengasyikkan tersebut, kita pun beralih kepada si Sid dan juga si Brock. Yang dimana mereka pada akhirnya bertemu kembali dengan wujud Brock yang masih muda. Di sanalah mereka berdua pun pada akhirnya melepas kangen. Dan tak luput juga dari keluarga Manny bersama kawan-kawan yang dimana akhirnya menjadi happy ending. Tapi film pun belum berakhir yang dimana kita pun pada akhirnya diperlihatkan di luar angkasa. Yang dimana kita diperlihatkan seonggok UFO yang dimana di dalamnya ada seekor bug versi lain. Yang dimana dia menjelaskan bahwasannya di belakang dirinya ada planet merah yang dimana dulunya planet merah ini adalah planet seperti bumi. Bagaimana planet seperti planet bumi ini bisa menjadi planet yang merah dan tandus? Semua hal itu dikarenakan tupai penghancur dunia. Jadi tuh kisahnya seperti ini. Ya seperti ini. Setelah tabrakan hebat tersebut, film pun berakhir. Maaf banget nih guys bagi kalian yang udah nungguin part 2 ini lama banget. Bang Zu kok nggak upload Bang Zu part 2 nya mana ya. Pokoknya maaf banget ya guys ya. Terlepas dari semua hal itu sebenarnya banyak yang gue pengen omongin kepada kalian. Dan terima kasih, pokoknya terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari gue gitu loh. Niatnya gue juga pengen upload tiap hari untuk menghibur para colekers yang berada di rumah. Tak luput juga keep enjoy bagi kalian yang berada di rumah. Dan juga keep enjoy bagi para colekers yang berada di rumah termasuk jalanan dan sebagai macam lainnya. Dan doain juga bagi kalian para colekers, semoga gua kedepannya makin uploadnya makin sering gitu untuk menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di next konten berikutnya. Stay to the santuy. Ryder County. How about this time? Race car. I don't mean to be like this. I fell in love. Oh.